Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 527 sampai 528. Bab 527 Jalan Perdamaian Nuklir. Hormati keyakinan satu sama lain. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua lelaki kuat di lapangan berpikir keras. Sejujurnya, perintah hadiah Ye Guan sangat menggiurkan. Tidak perlu bekerja keras, Anda bisa mendapatkan asal-usul leluhur Anda secara gratis di masa depan. Ini sungguh hal yang luar biasa, namun, ini agak tidak nyata. Apakah Ye Guan benar-benar baik hati? Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah tidak jauh, dan kemudian, kedua orang itu perlahan keluar. Itu adalah Ye Guan dan Ye Qingqing. Ye Qingqing masih mengenakan gaun hitam, terlihat keren dan menawan. Ye Guan mengenakan jubah putih dan gaun panjang. Dia sekaya batu giok, dengan ketajaman dan kelembutan yang terkendali. Melihat Ye Guan dan dua lainnya, lelaki tua Sekte Yin itu segera mengerutkan kening. Kamu melirik lelaki tua Sekte Yin itu, tersenyum, lalu memandang Kaisar Yuantian dan yang lainnya di samping. Apakah kamu ragu-ragu? Kaisar Yuantian dan yang lainnya memandang Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Mereka masih mewaspadai Ye Guan. Ye Guan Dao, kamu datang untuk membunuhku. Ye Guan, berapa banyak orang yang terbunuh dari awal sampai sekarang? Kaisar Yuantian dan yang lainnya mengerutkan kening. Ye Guan melanjutkan. Apa yang kamu dapatkan setelah mengejarku begitu lama? Kamu tidak mendapat apa-apa. Baru saja, orang tua itu berkata bahwa aku, Ye Guan, sedang menggambar kue. Tetapi jika jujur, itu bukan sekte masa lalu pemimpin menggambar kue untukmu. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, para kemunduran di lapangan terdiam. Sejak mereka mulai mengejar Ye Guan hingga sekarang, terlalu banyak orang yang berjatuhan di sekitar mereka. Terlebih lagi, seperti yang Ye Guan katakan, bukankah pemimpin sekte masa lalu hanya mencoba untuk mengesankan dirinya sendiri dan orang lain? Setelah memikirkan hal ini, semua orang merasakan rasa sedih di hati mereka. Di mata orang-orang biasa, mereka adalah kemunduran waktu dan keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, hanya mereka yang tahu bahwa di mata sebagian bos besar, mereka hanyalah pion. Pada saat ini, seorang kemunduran waktu tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, Tuan Ye, apakah janji-janjimu itu serius? Mendengar ini, semua pemberontak di lapangan memandang Ye Guan. Ye Guan mengangguk, tentu saja itu benar. Setelah 100 tahun, siapapun yang dapat melawan arus waktu dapat memperoleh satu sumber leluhur. Mereka yang kuat di alam kaisar dapat memperoleh dua. Tentu saja, premisnya adalah mereka bukan musuhku. Mendengar kata-kata Ye Guan, kemunduran waktu sedikit mengepalkan tinjunya. Tuan Ye, saya percaya Anda. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya dengan ini berjanji kepada Anda bahwa mulai sekarang, saya tidak akan lagi menargetkan Anda atau apapun dengan Anda. Siapapun yang memiliki koneksi. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Alasan kenapa dia memilih pergi adalah karena dia masih punya waktu hampir 100 tahun untuk hidup dan tidak terburu-buru. Kini, baginya hanya ada dua kata, bertahan. Ketika lelaki yang mengalami kemunduran waktu itu pergi, orang-orang mengikutinya satu demi satu. Jelas mereka tidak ingin menjadi pion orang lain. Di sampingnya, lelaki tua dari Sekte Yin tampak setenang air, dan dia tidak menghentikan semua orang. Setelah beberapa saat, orang-orang yang mengalami kemunduran selama ratusan tahun telah meninggalkan lapangan. Namun, pria kuat misterius yang memegang pedang panjang itu tidak pergi. Bukan hanya dia,
tapi puluhan pria kuat misterius di belakangnya tidak melakukan gerakan apapun. Kamu melirik sekelompok pria kuat yang memegang pedang panjang, tersenyum, dan kemudian berbalik untuk melihat Kaisar Yuan-Tian. Kaisar Yuan-Tian terdiam, dia ragu-ragu dan berjuang. Meninggalkan, dia memang punya beberapa pemikiran, namun, masa hidupnya tidak dapat mendukungnya selama 100 tahun. Jika Ye Guan gagal berhasil dalam 100 tahun, maka dia akan tamat. Apakah kamu ingin terus membunuh Ye Guan? Setelah memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ye Guan dan kedua orangnya yang berdiri tidak jauh dari situ. Apakah Ye Guan ini mudah dibunuh? Tentu saja tidak mudah untuk membunuh. Dari awal hingga saat ini, banyak orang kuat di alam kaisar telah jatuh. Tidak hanya itu, bahkan orang kuat yang menakutkan seperti pemimpin klan kuno juga telah jatuh. Anak laki-laki ini tidak sederhana. Kaisar Yuan-Tian menghela nafas pelan. Semua orang di lapangan memandang Kaisar Yuan-Tian sepanjang jalan. Setelah kematian pemimpin klan kuno, Kaisar Yuan-Tian menjadi pemimpin mereka, jadi sikapnya sangat penting. Ye Guan juga menatap Kaisar Yuan-Tian, menunggunya membuat pilihan. Pada saat ini, Kaisar Yuan-Tian tiba-tiba melihat lelaki tua dari Sekte Yin di sampingnya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan segera mengerutkan kening, dan di saat yang sama, matanya perlahan menjadi lebih dingin. Jelas sekali, Kaisar Yuan-Tian ingin meningkatkan daya tawarnya dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari masa lalu. Mata lelaki tua Sekte Yin juga menjadi dingin saat ini. Dia secara alami memahami maksud Kaisar Yuan-Tian. Ye Guan telah memberikan manfaat, tetapi Kaisar Yuan-Tian tidak puas. Jadi dia ingin melihat manfaat apa yang dapat diberikan oleh sekte masa lalu. Tamak, orang tua dari Sekte Yin memandang Kaisar Yuan-Tian dan tidak berkata apa-apa. Melihat pemandangan ini, Kaisar Yuan-Tian tiba-tiba terkejut. Dia tidak bodoh. Entah itu mata Ye Guan atau mata lelaki tua Sekte Yin, dia mengerti bahwa pikiran kecilnya telah ditemukan oleh mereka berdua, dan keduanya sangat tidak puas dengannya. Dengan kata lain, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Setelah membaca ini, Kaisar Yuan-Tian segera melihat ke arah Ye Guan dan mengepalkan tinjunya. Tuan Ye, saya telah menyinggung banyak hal di masa lalu. Mohon maafkan saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi. Karena hingga saat ini, dia belum melihat adanya harapan. Ye Guan sendiri melawan semakin banyak monster, semakin besar dan kuat, dan dengan semakin banyak kartu truf, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk terus bertarung. Jika pertarungan berlanjut, saya mungkin harus menjelaskannya di sini. Keyakinan ini sangat halus, lebih baik bersabar untuk saat ini. Melihat Kaisar Yuan-Tian pergi, Kaisar Baixiang dan Kaisar Wuzun saling berpandangan. Akhirnya, mereka menghela nafas dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Meskipun pihak Zong di masa lalu tampaknya lebih unggul, mereka benar-benar tidak ingin terus bertarung. Karena Ye Guan tidak lemah, jika mereka lemah, mereka pasti bersedia menindasnya. Namun, Ye Guan tidak lemah. Mereka benar-benar tidak ingin bertengkar. Ketika beberapa kaisar pergi, sisa waktu para pemberontak juga pergi satu demi satu. Sejak kaisar pergi, mereka tentu saja tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, lelaki tua dari Sekte Yin tidak menghentikannya. Dia juga tidak membiarkan lelaki penjelajah waktu di lapangan itu pergi. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan menjadi serius. Tidak hanya itu, diam-diam dia juga menjadi waspada di dalam hatinya. Jika lelaki tua ini tidak menghentikan atau mempertahankannya, apakah itu berarti orang-orang berkuasa yang melawan arus waktu ini tidak penting sama sekali di hati mereka? Setelah membaca ini,
Alis Ye Guan tiba-tiba mengerutkan kening. Segera, semakin banyak time retrogrades yang tersisa di lapangan, tetapi pria misterius yang memegang pisau dan pria kuat misterius di belakangnya tidak bergerak. Ketika semua pemberontak memilih untuk pergi, lelaki tua dari Sekte Yin menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan berkata dengan tenang, "Tuan Ye, Ketua Sekte meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda." "Ye Guandao, saya ingin mendengar detailnya," orang tua dari Sekte Yin berkata. "Kejahatan dalam hati manusia berada di luar imajinasi Anda, dan kekuatannya berada di luar imajinasi Anda." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama sekelompok pria kuat misterius. Di tempatnya, Ye Guan tetap diam. Apa maksud pihak lain? Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba mengerutkan kening. "Tao." Ye Qingqing menatap Ye Guan. "Tao." Ye Guan mengangguk. "Sejauh ini, tanpa bantuan kakak sejati, jalan baik tidak bisa menandingi jalan jahat, pikiran jahat." Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat ujung langit berbintang di kejauhan. Di dunia ini, apakah lebih banyak pikiran baik atau lebih banyak pikiran jahat? Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Guandao, "Ayo terus berlatih." Setelah mengatakan itu, dia dan Ye Qingqing kembali ke kota, lalu memasuki menara kecil dan terus berlatih. Meskipun kemunduran itu kini telah berlalu, Ye Guan tidak punya niat untuk bersantai. Karena intuisinya memberitahunya bahwa perangnya dengan sekte masa lalu mungkin baru saja dimulai. Prioritas utama adalah meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Di menara kecil, Ye Guan dan Ye Qingqing terus berdebat. Seperti sebelumnya, dia masih ditekan dan dipukuli dengan kejam. Pedang Ye Qingqing sangat tajam sehingga dia tidak bisa menahannya. Namun, hal ini juga menginspirasi semangat juangnya. Saat berdebat dengan Ye Qingqing, darah fana mulai membentuk tubuhnya lagi, dan ada lebih banyak garis di tubuhnya. Bang, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba ditebas oleh pedang Ye Qingqing. Wajah Ye Qingqing dingin, kecepatannya terlalu lambat, reaksinya terlalu lambat. Jika aku tidak menggunakan kekuatanku sekarang, pedang ini akan cukup untuk membunuhmu. Bangun dan lanjutkan. Karena itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh Ye Guan lagi. Di kejauhan, Ye Guan bangkit dan bergegas menuju Ye Qingqing lagi. Saya harus mengatakan bahwa berdebat dengan Ye Qingqing benar-benar mengasyikkan, tetapi juga sangat melelahkan. Semakin kuat Anda, semakin kuat dia. Ini setara dengan ketika Anda melihat sedikit harapan untuk mengalahkannya. Dia akan segera memberi Anda. Cobalah. Kamu menuangkan baskom berisi air dingin ke atasnya dan itu membuatmu putus asa lagi. Berdebat dengannya tidak hanya menguji kekuatan Anda, tetapi juga kemauan Anda. Dengan cara ini, Ye Qingqing menemani Ye Guan berlatih setiap hari, dan kekuatan Ye Guan juga meningkat pesat dengan bantuan Ye Qingqing. Di suatu tempat di awan, seorang wanita berjubah putih berdiri diam dengan tangan di belakang punggung. Di sekelilingnya, lautan awan melayang. Pada saat ini, lelaki tua dari Sekte Yin dan lelaki berbaju hitam yang memegang pisau panjang muncul di belakang wanita itu. Mereka membungkuk hormat kepada wanita berjubah putih, Master Sekte. Wanita berjubah putih berkata, "Semuanya pergi?" Orang tua Sekte Yin itu mengangguk. Ya, saat dia berbicara, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Mengapa membiarkan mereka pergi?" Wanita berjubah putih berkata dengan tenang, "Jika saya memaksanya, apa bedanya dengan cara yang baik?" Orang tua dari Sekte Yin menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Wanita berjubah putih melanjutkan, "Buka alam misterius." Mendengar ini, mata lelaki tua Sekte Yin itu tiba-tiba menyusut, matanya dipenuhi ketakutan. Tak jauh dari situ,
Pria kuat misterius yang memegang pedang panjang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap wanita berjubah putih itu, matanya penuh ketakutan. Orang tua Yinzong itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan cemas, "Bukan dari rasku." Pria berbaju hitam yang memegang pisau panjang juga sedikit khawatir. "Master Sekte, buka alam berbahaya. Kalau ada serigala yang dibujuk ke dalam rumah." Wanita berjubah putih berkata langsung, "Lakukan saja apa yang diperintahkan." Keduanya melirik wanita berjubah putih, lalu mundur tanpa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, di langit berbintang yang tak berujung, seorang wanita berdiri dengan tenang. Dia mengenakan rok kain polos, sangat sederhana. Pada saat ini, seorang pria misterius berbaju hitam tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang wanita itu. Dia membungkuk hormat kepada wanita itu. "Tuan Pavilion, berita terbaru. Pemimpin sekte masa lalu memerintahkan pembukaan alam rahasia." Wilayah yang aneh. Mendengar ini, mata wanita itu tiba-tiba menyipit. Seseorang datang. Ledakan di kejauhan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan puluhan ribu orang kuat yang mengenakan baju besi emas gelap keluar dari ruang dan waktu di sekitarnya. Semua orang kuat berlutut dengan satu kaki. "Saya telah melihat Master Pavilion." Wajah wanita itu dingin dan dia berkata, "Semuanya, segera pergi ke kota Guangxuan." "Seperti yang kamu perintahkan." Semua orang membungkuk serempak dan kemudian mundur dengan tenang. Wanita itu menambahkan, "Seiring berjalannya waktu, mereka yang berhutang budi kepada keluarga yang saya harus membayarnya kembali. Mereka yang tidak pernah berhutang budi kepada keluarga yang saya, selama mereka datang membantu saya, keluarga yang berhutang kepada mereka bantuan." Di belakangnya, lelaki tua itu membungkuk hormat lalu mundur. Wanita itu melanjutkan, "Perintah telah diberikan. Setiap orang harus segera bertindak sesuai rencana tanpa membuat kesalahan apapun." Di belakangnya, seorang pria berbaju hitam membungkuk hormat lalu mundur. Wanita itu berbalik dan memandang ke langit berbintang di kejauhan dengan mata dingin. "Apakah kamu ingin memiliki lebih banyak orang daripada saya? Kalau begitu mari kita coba dan lihat siapa yang memiliki lebih banyak orang." Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Mulailah rencana untuk segera menghancurkan Dao. "Jika sesuatu terjadi pada anakku, kami akan segera menghancurkan Dao dan seluruh alam semesta akan menguburkan putraku bersamanya." Bab 528, Perang melintasi alam semesta. Alam semesta yang sebenarnya. Alam semesta sejati saat ini masih dalam proses terobosan. Di alam semesta sejati, banyak kemunduran yang terbunuh, tetapi jumlahnya semakin banyak, dan mereka menjadi semakin kuat. Sedemikian rupa sehingga sekarang alam semesta yang sebenarnya sedang terkekang dan tidak dapat keluar. Di depan kuil yang sebenarnya, Ciro menatap ke langit, matanya sangat dingin. Di sampingnya ada Cisu dan Zuoxiang. Perdana Menteri Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, "Target sebenarnya mereka bukanlah kita, tapi Ye Guan." Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Ciro. "Mungkin kita bisa menghubungi Ye Guan?" Ciro menggelengkan kepalanya. Dari awal hingga sekarang, dia telah mencoba menghubungi Ye Guan, tetapi tidak berhasil sama sekali. Dia hanya tahu bahwa Ye Guan telah melarikan diri ke sungai waktu. Alasan mengapa dia tahu bahwa Ye Guan telah melarikan diri ke sungai waktu adalah karena belum lama ini, seorang pria kuat misterius datang ke sini dan memberitahunya sesuatu tentang Ye Guan. Dan pria kuat misterius itu mengaku berasal dari Time Pavilion. Pavilion waktu. Dia juga sangat asing dengan kekuatan yang datang dari sungai waktu yang panjang. Waktu berlalu cepat. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang sungai abadi, karena Chi Zhen pernah ada di sana sebelumnya, dan orang-orang kuat di sungai abadi tidak berani melangkah ke alam semesta nyata. Pada saat itu,
Chizen tidak hanya menekan bencana alam semesta, tetapi juga bos besar yang tak terhitung jumlahnya di sungai selama bertahun-tahun. Jika dia tidak menyusahkan orang-orang ini, terima kasih Tuhan untuk orang-orang ini. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak berani melangkah ke alam semesta nyata, yang juga menyebabkan Chiro dan yang lainnya hanya mengetahui sedikit tentang orang-orang dan kekuatan kuat di Sungai Panjang. Dan dengan kepergian Chizen, orang-orang dan kekuatan kuat di dalam sungai secara bertahap mulai muncul di hadapan semua orang. Saat ini, Chisu tiba-tiba berkata dengan cemas, "Aku ingin tahu apakah Xiao Jing keluar dari cermin, dia satu-satunya di alam semesta nyata yang keluar. Chijudo, dia akan baik-baik saja." Chisu meraih tangan Chiro dan berbisik, "Aku sangat mengkhawatirkan mereka." Dulu, ketika Yu Chizen ada di sana, mereka tidak pernah khawatir dengan masalah apapun yang mereka hadapi karena mereka punya tulang punggung. Dan sekarang, Chiro menatap ke langit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Sudah lama sekali tidak ada kabar. Pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba retak. Saat berikutnya, ratusan orang kuat misterius keluar dari ruang dan waktu. Orang-orang kuat ini bergegas menuju kelompok kemunduran waktu. Melihat pemandangan ini, kelompok kemunduran waktu, Chiro dan yang lainnya semuanya tercengang. Dari mana asalnya? Seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan Chiro dan yang lainnya. Lelaki tua berbaju hitam itu membungkuk sedikit kepada Chisu dan Chiro. "Saya telah melihat dua nyonya muda." "Nyonya muda?" Chiro menatap lelaki tua di depannya. "Kamu adalah Qin Guan." Omong-omong, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. "Qin Guan, sebenarnya, wanita ini sekarang adalah dia dan Chiro." "Apa yang kamu pikirkan?" Chiro menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran kacau di benaknya. Pria tua berbaju hitam berkata dengan hormat, "Kalian berdua nyonya muda, Tuan muda sekarang berada di kota Guangxuan dan aman untuk saat ini. Kalian berdua nyonya muda, mohon jangan khawatir." Chiro menatap lelaki tua berbaju hitam itu. "Apakah kamu dilatih oleh Pavilion Master Qin?" Pria tua berbaju hitam itu mengangguk. Chiro bertanya, "Kapan kamu dilatih?" Lelaki tua berbaju hitam itu berkata, "Pagi sekali." Sangat awal, mata Chiro menyipit. Setelah beberapa saat, tatapan kompleks muncul di matanya. Setiap anggota keluarga yang lebih kuat dari yang terakhir. Mungkin saat masih ada konflik antara alam semesta Guangxuan dan alam semesta sejati, Master Pavilion Qin sudah mulai memaparkan sejarah panjangnya. Tentu saja, tidak mengherankan, wanita itu adalah wanita yang aneh. Jika Master Pedang Manusia tidak mendapatkan bantuannya, dia tidak akan mampu melawan alam semesta yang sebenarnya. Tanpa berpikir panjang lagi, Chiro menoleh ke arah Chisu. "Tetap tanganmu di sini. Aku akan pergi ke kota Guangxuan." Chisu segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu." Chiro langsung menyela Chisu. "Aku harus pergi." Chisu memandang Chiro dan tidak berkata apa-apa. Chiro berkata dengan lembut, "Pasti ada kekurangan orang di sisinya sekarang. Saya bisa pergi dan membantu Anda sedikit. Anda dan Zuo Xiang akan tinggal di sini." Setelah Chisu terdiam lama, dia berkata, "Kalian semua akan baik-baik saja." Chiro mengangguk, lalu menatap lelaki tua berbaju hitam di depannya. "Bawa aku ke kota Guangxuan." Pria tua berbaju hitam itu ragu-ragu. Chiro berkata dengan tenang, "Kenapa tidak?" Lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum pahit. "Nyonya muda, ini sangat berbahaya. Sekarang di sungai waktu yang panjang, Sekte Yin telah mengawasi kita. Kita telah bertarung dengan mereka berkali-kali dan kehilangan banyak orang kuat. Tidak hanya itu, kami baru saja mendapat beritanya. Di masa lalu, sekte ini juga membuka dunia misterius." Chiro langsung menyela lelaki tua berbaju hitam itu, "Bawa aku bersamamu."
Orang tua berbaju hitam ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Chirou berkata langsung, "Bukankah kamu memanggilku Nyonya Muda? Mengapa identitas ini salah?" Lelaki tua berbaju hitam berkata dengan cepat, "Nyonya Muda itu serius, saya ambil Nyonya Muda itu." Chirou sedikit mengangguk. "Ayo pergi." Pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba menoleh dan berkata, "Seseorang datang." Saat suara itu turun, 10 pria kuat berjubah hitam tiba-tiba muncul di belakang Chisu. Pria tua berbaju hitam itu memandang ke arah Chisu dan berkata, "Nyonya Muda, mereka mengikuti Anda untuk melindungi keselamatan Anda." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin lain dan menyerahkannya kepada Chiro dengan hormat. "Nyonya Muda, inilah yang diminta oleh pemilik pavilion untuk saya berikan kepada Anda. Jika ada bahaya, buka cincin ini." Chisu melirik ke arah Naji di depannya. Rupanya, Master Pavilion Qin sudah mengetahui tentang kehamilannya. Chisu tidak menolak dan melepaskan cincin itu. Saat itulah lelaki tua berbaju hitam itu menghilang ke langit bersama Chiro. Chisu memegang erat Naji dengan tangan kanannya, dan dengan lembut membelai perutnya yang sedikit membuncit dengan tangan kirinya. Dia melihat ke langit, dengan sedikit kekhawatiran masih di matanya. Karena keadaan telah berkembang sekarang, dia merasa semakin berbahaya. Pemimpin sekte yang lalu, kekuatan wanita itu sungguh menakutkan. Amati alam semesta yang misterius. Pada hari ini, sekelompok orang kuat tiba-tiba keluar dari sungai waktu dan langsung menuju kelompok pemberontak waktu. Di bawah, pemimpin An Nanjing mengerutkan kening, tetapi segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan keraguan di matanya segera menghilang. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan An Nanjing. Pria berbaju hitam itu membungkuk hormat dan kemudian berkata, "Dewa bela diri yang terhormat, Master Pavilion, mohon segera pergi ke kota Guangxuan untuk membantu. Serahkan tempat ini untuk perlindungan kami." Seorang Nanjing berkata dengan tenang, "Qin Guan." Pria berbaju hitam itu mengangguk, "Tepat sekali." Seorang Nanjing bertanya lagi, "Dua kultivator pedang yang pergi membantu sebelumnya, mereka?" Pria berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Keduanya diseret oleh orang kuat misterius dari sekte masa lalu dan tidak dapat melarikan diri untuk saat ini." Seorang Nanjing mengerutkan kening, tidak mudah untuk menahan kedua pembudidaya pedang itu. Seolah memikirkan sesuatu, An Nanjing berkata lagi, "Di mana Arya dan Xiao Bai?" Mendengar perkataan An Nanjing, pria berbaju hitam itu tiba-tiba merasa malu. Seorang Nanjing menatap pria berbaju hitam dan berkata, "Katakan." Pria berbaju hitam berkata, "Mereka tidak ditahan, tapi mereka sepertinya lupa mencari dukungan." Omong-omong, dia berkeringat dingin. Seorang Nanjing tetap diam setelah mendengar apa yang dikatakan pria berbaju hitam itu. Hanya 2 orang yang keluar, tapi mereka berkeliaran. Tidak dapat diandalkan, seorang Nanjing menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi tombak dan melayang ke langit, lalu bergegas ke sungai waktu. Pria berbaju hitam tidak segera pergi, tetapi gemetar dan mendatangi Nalanja. Saat pria berbaju hitam itu muncul, Nalanja segera bergegas mendekat. Pria berbaju hitam membungkuk hormat kepada Nalanja. "Nyonya Muda, Tuan Pavilion meminta bawahannya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Tuan Muda aman dan sehat sekarang, jadi jangan khawatir." Nalanja memandang pria berbaju hitam di depannya. "Saya ingin menemukannya." Pria berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Pemilik pavilion menjelaskan bahwa Guangxuan Universe masih membutuhkan Nyonya Muda untuk bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan." Nalanja tampak murung. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pria berbaju hitam. "Aku pergi,
kamu yang memimpin. Dia tahu kali ini mungkin yang paling berbahaya bagi Ye Guan. Kali ini, dia tidak lagi ingin mempedulikan situasi secara keseluruhan, dia hanya ingin berada di sisinya. Jika ada yang tidak beres dengan Ye Guan, Guangxuan Universe tidak akan ada artinya baginya. Pria berbaju hitam itu sedikit malu. Mata Nalanja berangsur-angsur menjadi dingin, pimpin jalan. Melihat Nalanja sedang marah, pria berbaju hitam itu tidak berani ragu lagi dan segera membungkuk hormat, "Nyonya muda, ikuti saya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit bersama Nalanja. Di depan gerbang kuil Suzhen, Li Banzi memandangi ujung langit berbintang di kejauhan, matanya yang indah juga penuh kekhawatiran. Qin Guan mengirim orang untuk menemukan An Nanjing dan orang-orang kuat lainnya, yang berarti Ye Guan pasti telah bertemu dengan orang yang sangat kuat sekarang. Waktu berlalu cepat, setelah Li Banzi terdiam beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Dia harus melindungi Guangxuan Universe, kota Guangxuan. Di menara kecil, Ye Guan masih berdebat dengan Ye Qingqing. 20 tahun, dia dan Ye Qingqing telah berdebat selama 20 tahun. Selama 20 tahun, dia dikalahkan oleh Ye Qingqing setiap hari. Tentu saja, dia juga memperoleh banyak hal. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Superposisi ruang dan waktu bisa mencapai 5 kali lipat. Apalagi ini tanpa restu Ao Qianqian. Jika ada restu Ao Qianqian, kekuatannya akan semakin kuat. Meskipun dia masih tidak bisa mengalahkan Ye Qingqing, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan dibandingkan awal. Dapat dikatakan bahwa sejak dia menjadi ahli ilmu pedang, pertarungan terus-menerus dalam 20 tahun terakhir telah benar-benar menstabilkan wilayahnya sendiri dan bidang ilmu pedang. Hal ini pula yang membuatnya paham bahwa jika berjalan terlalu cepat, tetap akan kesulitan, sehingga ia harus berjalan dengan mantap. Selain dia, kekuatan Ao Qianqian juga telah meningkat pesat. Dia sekarang telah sepenuhnya mencerna warisan naga leluhur. Armor ilahi naga langit yang dia gunakan juga telah menjadi armor ilahi naga leluhur 10 kali lebih kuat. Kekuatan keduanya telah meningkat pesat, dan jika keduanya bergabung, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah tubuh fananya belum sepenuhnya terbentuk, garis-garis di tubuhnya telah menghilang dan hanya muncul saat bertarung. Namun, garis-garis itu tumbuh sangat-sangat lambat dan menjadi semakin sibuk seiring berjalannya waktu. Dalam kata-kata Ye Qingqing, sekarang mungkin hanya pertarungan hidup dan mati yang bisa mencapai hasil yang lebih baik. Tentu saja, pertarungannya dengan Ye Qingqing bukanlah pertarungan hidup dan mati. Sial, dia masih belum bisa mengalahkan Ye Qingqing sekarang. Pada hari ini, Feng Lao tiba-tiba muncul di depan Ye Guan dan Ye Qingqing. Feng Lao memandang Ye Guan dengan ekspresi yang sangat serius. "Tuan muda, mereka ada di sini." Bersambung.